Di suatu tempat yang jauh di sana. Pagi itu, keluarga angsa sedang asyik mencari makan di sungai bersama-sama. Ayah dan ibu angsa berenang dengan santai. Kakak dan adik angsa saling bercanda satu sama lain. Kakak angsa terlihat sangat menikmati waktu jalan-jalan mereka. Angin sepoi-sepoi, matahari yang tidak bersinar terik, dan suasana yang damai. Ia ingin terus bersantai-santai seperti ini. Adik angsa pun setuju dengan perkataan kakak. Saat sedang asyik menikmati suasana, tiba-tiba angin mulai bertiup lebih kencang. Awan hitam terlihat menutupi matahari. Sepertinya akan terjadi hujan. Mereka harus segera pulang agar tidak terjebak banjir yang mungkin terjadi. Ayah dan ibu angsa mengajak kakak dan adik angsa untuk berenang ke arah kandang. Tapi kakak angsa masih ingin berjalan-jalan. Kakak merasa mereka bangsa angsa tidak perlu cemas jika hujan turun. Mereka bisa terbang saja langsung ke kandang. Hujan bukan masalah yang besar. Mereka pasti bisa terbang menembus hujan sederas apapun. Tak lama kemudian, rintik-rintik hujan pun turun. Semakin lama, rintiknya menjadi semakin deras. Ibu terlihat cemas, namun kakak angsa tetap tidak ingin pulang. Ia mengajak keluarganya untuk melanjutkan jalan-jalan sore mereka. Tiba-tiba, ibu angsa mulai merasakan firasat buruk. Ibu mendengar suara gemuruh air dari kejauhan. Hujan rintik-rintik berubah menjadi hujan lebat. Angin yang bertiup pun semakin tidak bersahabat. Ayah angsa tersentak mendengar suara gemuruh itu, lalu melihat ke belakang. Ibu dan anak-anak angsa mengikuti pandangan ayah. Terlihatlah arus air dan sampah-sampah yang sangat tinggi sedang menuju ke arah mereka. Ibu dan ayah angsa panik dan segera mengangkat kakak dan adik angsa ke atas punggung mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung berenang secepat mungkin. Ayah dan ibu angsa tidak mau anak-anaknya terbawa arus. Kaki-kaki mereka belum kuat untuk berenang melawan air yang deras. Arus air terus bergerak dengan sangat cepat. Ayah dan ibu angsa berenang sekuat tenaga tanpa peduli sampah-sampah yang menabrak dan melukai tubuh mereka. Di sekitar mereka, air mengalir semakin deras. Kakak dan adik angsa menggigil karena ketakutan. Kakak dan adik angsa memegang punggung orang tua mereka dengan sangat erat. Jika mereka terjatuh, maka habislah sudah. Ayah melihat ke sana kemari untuk mencari tempat tinggi yang aman untuk mereka. Setelah beberapa saat berenang, mereka menemukan tanah yang cukup tinggi di pinggir anak sungai itu. Melihat itu, mereka langsung terbang dan naik sekuat tenaga ke atas melawan angin yang kencang. Saat sudah sampai di atas, mereka berteduh di dekat semak tinggi. Kakak dan adik angsa masih gemetar mengingat kejadian yang baru saja mereka alami. Kakak angsa yang masih ketakutan langsung meminta maaf dengan ayah dan ibu angsa. Ia menyesal karena sikap takaburnya membahayakan keselamatan keluarga mereka. Ibu dan ayah angsa tersenyum lega, lalu memaafkan kakak angsa. Ibu angsa senang melihat anak-anaknya selamat tanpa kekurangan apapun. Ayah angsa menasehati kakak angsa agar lain kali bersikap lebih berhati-hati, karena kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi di alam. Oleh karena itu, lebih baik bersikap waspada. Setelah hujan reda, keluarga angsa mengucap syukur dan berjalan pulang ke kandang bersama-sama.